Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan dari Pantai Ngobaran. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco mengajak Ibu Bapak Saudara berefleksi tentang pengakuan iman Kristen, pengakuan iman rasuli yang keempat. Mengapa pengakuan iman Kristen yang keempat ini begitu penting? Yang mengungkap tentang Yesus yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pertama, pengakuan keempat ini penting karena ketika gereja bertumbuh, ada keraguan-raguan. Sebetulnya yang disalibkan itu Yesus atau bukan? Lalu keraguan-raguan ini diperluas untuk melemahkan iman Kristen. Bahkan mengatakan, yang disalibkan itu bukan Yesus. Yang lain mengatakan itu Yudas. Yang salah tangkap itu Yudas. Tapi sudah tahu, Alkitab berbicara bahwa Yudas bunuh diri sebelum Yesus disalib. Lucu kan? Orang sudah bunuh diri, disalib kan tidak mungkin. Lalu mereka mengatakan, itu kitab sucinya yang palsu. Macam-macam. Tapi saya tidak mau berdebat tentang ini. Karena apa? Karena ini soal iman. Orang kalau sudah tidak percaya, orang kalau sudah tidak beriman, diterangkan sampai berbuih-buih mulutnya, nggak akan percaya. Dan saudara tahu, tidak akan ada pertobatan hasil perdebatan. Jadi tidak penting. Tapi, mengapa pengakuan iman Kristen keempat ini penting? Karena gereja, orang-orang percaya menghadapi serangan dari luar yang mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus. Tapi saudara baca kitab Injil, saudara baca semua, bahwa semua Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes bercerita tentang Yesus yang disalibkan. Pengakuan yang keempat ini untuk meneguhkan bahwa memang Yesus itu Mesias, Isa itu Al-Masih, Yesus itu Kristus, Yosua itu Hamasyah. Yang kedua, pengakuan iman Kristen yang keempat ini juga menunjuk bahwa ada bukti sejarah. Pada zaman pemerintahan di mana gubernur Pontius Pilatus, jadi bisa dirunut dalam sejarah bahwa pada masa itu memang benar ada Yesus yang disalibkan dan menggegerkan dunia pada zaman itu karena dia pada hari ketiga bangkit. Lalu menampakkan diri selama 40 hari, 10 kali yang dicatat di Injil, dan itu sejarah. Nah, jadi nggak usah dieyeli, nggak percaya ya sudah. Nggak usah ngeyel. Karena apa? Ada bukti, ada saksi bahwa Yesus itu disalibkan dan mati. Karena apa? Karena ada yang bilang, Yesus itu nggak disalibkan. Disalibkan tapi nggak mati. Jadi ketika dia dimasukkan kuburan, dia itu setengah pingsan begitulah, lalu bangkit. Karang-karang cerita begitu. Maka pengakuan
iman Kristen, pengakuan iman rasuli yang keempat ini begitu penting. Saya akan baca bagian dari firman Tuhan. Saya ambil Injil Markus, ini Injil yang paling dulu ditulis. Markus. Ini dia. Pada Markus 15 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya baca buat kita. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukinya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu serta melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Alkitab dengan tegas memberikan penjelasan Yesus yang disalib, Yesus yang mati, dan nantinya juga Yesus yang bangkit. Begitu juga dengan kesaksian yang terjadi pada para murid. Karena mereka saksi mata, mereka melihat Yesus yang bangkit itu. Ini fakta sejarah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dengan pengakuan iman Kristen yang keempat, kita dikokohkan bahwa kita punya penyelamat, yaitu Yesus Kristus, yang memang dia disalibkan dan mati. Bahwa orang lain, termasuk orang Yahudi, bahwa kelompok lain, termasuk kelompok-kelompok yang menentang Kristus, tidak percaya, tidak masalah. Tapi fakta begitu, buktinya juga begitu. Bahkan ketika ia disalibkan, lalu dibawa ke makam dan dimakamkan, diberi itu ada ramuan-ramuan untuk orang meninggal, itu fakta sejarah. Dan saudara, apa yang penting buat kita? Dari bacaan hari ini, dari pengakuan yang keempat, saya mengajak, tetaplah tekun. 2, tetaplah yakin. 3, tetaplah menjalani hidup di dalam penyertaan Tuhan. Karena apa? Karena keselamatan di dalam Yesus itu ya dan pasti. Maka ada banyak yang coba menggoncang dengan banyak cara. Tapi itu tidak akan berpengaruh bagi kita orang-orang beriman. Karena kita punya bukti-bukti yang konkret. Kita punya kesaksian iman. Kita punya keyakinan bahwa memang benar Yesus itu disalibkan. Ada 2 penjahat yang melihat, karena dia disalibkan di antara penjahat. Dan mereka bahkan di dalam Alkitab, salah satu berkata, ajaklah aku. Dan ingat aku ketika engkau nanti sebagai raja yang mengadili semua orang di dunia ini. Saudaraku, melalui kesaksian ini, saya mengajak, mari tetap kita percaya. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa dan besok kita akan teruskan pengakuan iman Rasul yang ke-5. Mari kita tutup dengan doa.
Semoga Tuhan memberkati kami dengan kekuatan iman. Semoga Tuhan menyertai kami dengan keteguhan. Semoga Tuhan memberkati kami dengan kesetiaan. Sehingga pengakuan iman Kristen ini menjadikan kekuatan dan menambah keteguhan iman kami. Tuhan berdoa untuk beberapa orang yang karena pergumulan kesulitan persoalan lalu tidak berani menampakkan imannya. Bahkan ada yang miar-miur, yang tidak memiliki keteguhan iman. Tuhan ampunilah dan beri kesempatan untuk kembali dengan iman yang benar. Tuhan, kami serahkan di dalam penyertaan-Mu, dan biarlah kami mendalami iman rasuli ini, syahadat ini, dalam naungan kasih Bapa, demi nama Kristus, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.